Apa tuh Big Five Personality? Jelaskan. Big Five Personality itu berarti ada 5 ya Pak? Mengelompokkan 5 besar nilai kepribadian. Nilai kepribadian bisa diukur dengan skill, kemampuan. Lalu sudah? 3 lagi. Dan bisa dilihat dengan Nah, jawabannya salah. Pengelompokan nilai kepribadian berdasarkan Big Five Personality ada 5. Pertama, extroversion. Ciri kepribadian extroversion itu apa? Orang yang ramah, suka bergaul. Ketika dalam suatu pertemuan, dia lebih cepat untuk membangun suasana. Nah, sifatnya perfeksionis. Nah, itu extroversion. Nah, yang kedua apa? Openness to experience, suka sesuatu hal yang baru, out of the box. Nah, tidak menyukai hal-hal yang bersifat rutinitas. Yang ketiga apa? Stability emosional. Orang memiliki stabilitas emosional dengan baik. Nah, dalam kondisi, keadaan, dan situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Orangnya ramah, dapat bekerja sama, mudah untuk mencapai kesepakatan atau relatif bisa untuk mencapai kesepakatan. Nah, lalu apa lagi? Consensusness, yaitu apa? Consensusness, orang yang bisa diandalkan kepribadiannya, bertanggung jawab, berintegrasi, berorientasi kepada pencapaian dan prestasi. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya bahwa untuk pengembangan nilai diri kita bisa menilai nilai diri kita berdasarkan dari segmen Pratt. Nah, pernah saya bahas ada 3 segmen Pratt, yaitu berdasarkan ID, ego, dan super ego. Apa itu? IQ orang yang Bukan IQ, yaitu memahami nilai pengembangan diri berdasarkan Sigmund Freud, yaitu menilai kepribadian berdasarkan 3 hal yang tadi, yaitu ada yang bersifat super ego, dan ID. Nah, jelaskan ketiga hal. Nggak tahu. ID itu apa? Merupakan nilai kepribadian yang paling dasar, seperti nilai naluri. Nah, yang mana akan mempengaruhi suatu keberadaan seseorang. Yang kedua, ego. Itu apa? Merupakan sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu terhadap dunia luar dan berfungsi dalam realitas. Ego merupakan suatu keseimbangan antara keinginan ID dengan tuntutan realitas. Nah, biasanya ego itu dia masih memandang tentang norma, etika. Jadi di dalam memenuhi suatu keinginan, dia melihat dari faktor-faktor dunia luar seperti etika, norma, budaya, dan lain sebagainya. Lalu apalagi super ego? Nah, tadi kan super ego apa? Yaitu bagaimana dia memahami tentang nilai moral dan etika di dalam membentuk nilai kepribadian, sehingga akan mempengaruhi terhadap pola sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya dalam upaya pengembangan diri, kita bisa menilai pengembangan diri kita yang nantinya bisa dikaitkan dengan nilai pekerjaan yang sesuai dengan pendekatan MBTI. Nah, jelaskan pendekatan MBTI.
Tadi baca sih. MBTI pengembangan diri yang diukur dengan golongan darah, Pak. Soalnya MBTI itu apa? Merupakan pendekatan untuk menilai kepribadian dengan tes psikologi yang dinamakan Myers-Briggs Test Indicator yang mengelompokkan secara 5 besar kepribadian. Ada extroversion, introversion, sensing, judging, feeling, dan thinking. Dan di mana nanti kepribadian itu bisa dikelompokkan seperti INTJ, introvert, intuition, thinking, dan feeling. Nah, itu dia. Nah, kepribadian ini apa? Bisa dinilai satu persatu. Misalnya seperti extroversion, orangnya tadi suka bergaul, bersosial, mudah untuk menghangatkan suatu suasana dalam pembicaraan. Terus juga perfeksionis. Nah, introversion itu apa? Orangnya lebih tertutup. Tertutup bukan berarti tidak bisa bergaul. Dia bisa bergaul, berteman, hanya tidak menyukai untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. Nah, mesti ada orang atau orang yang bertindak sebagai stimulus dalam hal untuk membuka pembicaraan. Nah, lalu apalagi thinking. Nah, orang kepribadiannya itu apa? Lebih berorientasi kepada pola pemikiran. Nah, berdasarkan fakta, sebab akibat. Nah, itu dia antara lain. Sensing apa? Lebih berorientasi kepada nilai perasaan terhadap kepribadian yang ditunjukkan dalam hal pengambilan keputusan, perilakunya, dan lain sebagainya. Nah, judging, apa tuh judging? Terus ada perceiving. Nah, jangan lupa MBTI. Perceiving apa? Nilai kepribadian yang dimiliki seseorang yang lebih berorientasi kepada nilai sesuatu hal terhadap peristiwa dan kejadian yang dialami dengan kemampuan dalam mempersepsikan terhadap suatu peristiwa dan kejadian serta menarik kesimpulan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya saya juga pernah bahas bahwa dalam kepribadian, nilai kepribadian untuk mengembang diri, kita bisa menilai kepribadian ada yang bersifat koleris, sanguin, melankolis, pragmatis. Jelaskan hal tersebut. Koleris itu apa? Kepribadian seseorang yang sifatnya bersemangat, ceria, energik, percaya dirinya tinggi. Nah, ini koleris. Melankolis itu apa? Nilai kepribadian yang dimiliki seseorang, orangnya perfeksionis, analisis, sensitif, peka terhadap nilai perasaan, mampu untuk membangun empati dengan baik. Nah, pragmatis itu apa? Nilai kepribadian yang dimiliki seseorang, dia sifatnya praktis, objektif, fokus terhadap pencapaian tujuan, dan juga berfokus kepada solusi. Lalu ada sanguin, yaitu apa? Nilai kepribadian yang dimiliki seseorang yang sifatnya suka bersosial, respect, peduli, mudah bergaul. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan terakhir. Di dalam pengembangan nilai diri, seseorang dalam mengembangkan nilai diri perlu untuk mengetahui nilai apa yang berharga dalam dirinya, atau sering juga disebut sebagai value. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan instrumen value dan end value. Apakah dalam kehidupan value juga bisa mengalami perubahan? Nah, itu dia pertanyaannya. Value itu kelebihan dan kekurangan diri. Salah. Value itu apa? Value itu adalah nilai yang dianggap berharga dalam hidupnya, yang dipegang kuat, yang mempengaruhi terhadap keputusan, cara berperilaku, bertindak. Misalnya seseorang nih dibentuk dari suatu lingkungan keluarga
yang lebih menitik beratkan pada faktor yang bersifat religi atau religius atau kepercayaan, maka akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut atau anak tersebut akan bersikap, berperilaku. Nah, dan mengambil keputusan tentu akan dipengaruhi oleh nilai yang ditanamkan oleh keluarganya berupa nilai yang dianggap sebagai hal yang berharga yang dipegang di dalam hidupnya, yaitu nilai religi atau religius. Nah, itu value. Kan udah dibahas di kelas. And value itu apa? Nilai akhir, artinya nilai yang berharga yang dipegang menjadi nilai prinsip dalam hidupnya yang sifatnya permanen. Nah, itu dia. Lalu dari nilai yang berharga itu, dia memiliki instrumen. Instrumen itu apa? Sebagai alat untuk mengukur bagaimana seorang bertindak dan berperilaku. Misalnya contoh, nilai and value atau nilai yang berharga yang menjadi nilai permanen yang saya pegang misalnya berupa nilai religi, maka instrumennya apa? Terbentuk dari nilai religius. Nah, berarti nilai religius ya pertama namanya nilai religius dibentuk dari keimanan, ketakwaan, kepedulian, empati, tolong menolong, peduli terhadap sesama. Nah, itu dia contohnya. Ya, sudah. Nah, selanjutnya panggilkan Muhammad Sigit. Terima kasih Pak. Ya.